Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran dari salah satu materi kalkulus. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Saharoli Arnis dari Universitas Teknologi Digital atau Digitek University dari Prodi S1 Teknik Industri. Dan di video kali ini saya akan membahas salah satu materi kalkulus, yaitu tentang solusi khusus pada persamaan diferensial. Nah, kalian penasaran kan bagaimana matematika bisa memprediksi pertumbuhan penduduk atau kecepatan pendinginan kopi? Yuk kita mulai videonya. Oh, okay. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang solusi khusus persamaan diferensial. Nah, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita mengenal apa itu persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan dari suatu fungsi tak diketahui. Tujuannya adalah untuk menemukan fungsi asli yang jika diturunkan akan memenuhi persamaan tersebut. Nah, untuk contoh sederhananya itu ada dy per dx sama dengan 2x. Artinya, kita mencari fungsi y yang turunan terhadap x-nya adalah 2. Nah, kalau kita cari fungsi y yang memenuhi ini, kita dapatkan y sama dengan x pangkat 2 ditambah c. Jadi, y ini adalah turunan dari dy, dan x pangkat 2 ini turunan dari 2x. Dan c ini adalah konstanta. Nah inilah bentuk dari solusi umum. Nah, tapi kalau kita tahu nilai awal, misalnya y sama dengan 5 saat x sama dengan 1, nah, kita bisa cari nilai c-nya. Nah, baru hasil akhirnya ini adalah solusi khusus. Nah, disinilah letak kekuatan solusi khusus. Kita bisa menentukan suatu fungsi spesifik berdasarkan kondisi awal. Di sini adalah perbedaan intinya dari solusi umum dan solusi khusus. Untuk yang pertama, solusi umum itu mengandung konstanta C-nya. Sedangkan solusi khusus yang pertama tidak mengandung C atau konstanta karena sudah ditentukan dari kondisi awal. Nah, untuk yang kedua, solusi umum menyatakan semua kemungkinan solusi. Nah, untuk yang kedua, solusi khusus ini menyatakan satu solusi tertentu. Nah, untuk yang ketiga, yang terakhir solusi umum, itu berlaku umum. Sedangkan solusi khusus itu berlaku untuk kondisi tertentu. Jadi solusi khusus adalah versi lengkap dari solusi yang sesuai dengan situasi atau kondisi tertentu yang sudah diketahui, bukan hanya bentuk umum atau abstraknya. Nah, solusi khusus adalah solusi spesifik dari persamaan diferensial yang didapat ketika kita tahu kondisi awal atau nilai tertentu. Nah, di sini adalah langkah-langkah mencari solusi khusus. Nah, langkah yang pertama itu kita selesaikan persamaan diferensial untuk mendapatkan solusi umumnya. Lalu yang kedua kita masukkan kondisi awalnya,
misalnya Y dalam kurung 1 sama dengan 5 untuk mencari nilai C konstantanya. Nah, yang ketiga kita lalu dapatkan solusi khususnya. Nah, dalam penyelesaian persamaan diferensial, kita bisa mendapatkan solusi umum, yaitu bentuk umum dari fungsi yang memenuhi persamaan. Namun, jika kita mengetahui kondisi awal tertentu, maka kita bisa memperoleh solusi khusus, yaitu bentuk spesifik dari solusi tersebut. Nah, sini ada contoh, jika diketahui Y sama dengan 5 saat X sama dengan 1, kita gunakan kondisi ini untuk mencari C. Di sini ada contohnya 5 sama dengan dalam kurung 1, 2 ini adalah pangkat ya, pangkat 2 ditambah C. Setelah kita integrasikan, lalu kita dapatkan konstantanya atau C-nya ini sama dengan 4. Nah, jadi bentuk solusi khususnya adalah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 4. Nah, C-nya ini karena udah ditemukan 4, jadi kita ganti C-nya itu jadi 4. Oh gitu. Oh gitu. Untuk contoh soal, sini ada contoh soal pertama. Ini ada dy per dx sama dengan 4x. Dan diketahui nilai awalnya ini ada y dalam kurung 2 sama dengan 10. Nah, kita ingin mencari fungsi y dari turunan dy per dx sama dengan 4x. Artinya kita perlu mengintegrasikan 4x terhadap x. Nah, lalu kita ubah ke bentuk integral. Di sini ada integral dy per dx sama dengan integral 4x dx. Karena dy per dx adalah turunan dari y terhadap x, maka integrasinya sisi kirinya menjadi y sama dengan sisi kanannya ini masih integral 4x dx. Nah, lalu kita integrasikan fungsi 4x-nya ini. Untuk mengintegrasikan 4x-nya ini, kita gunakan aturan dasar integral. Nah, ini adalah aturan dasarnya, integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c konstanta. Ini adalah bentuk integral 4x ini ya. 4x ini artinya 4 dikali x ya. Jadi kita integralkan masing-masing. Integral 4x dx sama dengan 4 kali integral x dx sama dengan 4 kali x pangkat 2 per 2 sama dengan 2x pangkat 2. Nah, setelah integral, lalu hasilnya dapatkan solusi umumnya, jadi y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah c. Ya.
Nah, ini kan bentuk solusi umumnya ya. Y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah C. Nah, kita jangan lupa tambahkan konstanta C ya. Setiap kali melakukan integrasi tertentu, selalu tambahkan konstanta C. Karena yang pertama integral membalikan turunan. Dan turunan dari konstanta berapapun adalah 0. Jadi kita tidak tahu pasti nilai konstan itu tanpa informasi tambahan atau nilai awal. Nah, ini solusi umumnya. Dan nanti kita cari nilai C ini pakai nilai awal yang telah diberikan tadi ya. Yang ini nilai awalnya ada Y dalam kurung 2 sama dengan 10. Nah, artinya ini X-nya ini adalah 2 dan nilai Y-nya ini adalah 10. Lalu kita substitusikan nilai ini ke dalam solusi umum. Kita substitusikan Y-nya ini adalah 10 ya. 10 sama dengan 2. Nah, X-nya ini adalah 2 pangkat 2 sama dengan C. Lalu kita hitung 10 sama dengan 2 kali 4. 4 ini adalah dari 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Ditambah C. Jadi 10 sama dengan 8. 8 dari 4 dikali 2 ini tambah C. Lalu kita C-nya ini pindahkan ke depan. Yang tadinya plus karena dipindahin jadi minus. Jadi C sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, sekarang kita masukkan nilai ininya, 2-nya ini ke dalam bentuk umum. Jadi, Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2. Nah, 2-nya, C-nya ini telah diganti jadi 2 ya. Nah, ini adalah bentuk dari solusi khususnya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, sini kita diketahui persamaan diferensialnya dy per dx sama dengan 3x pangkat 2. Dan nilai awalnya ini adalah Y dalam kurung 1 sama dengan 4. Kita tentukan solusi khususnya. Nah, untuk penyelesaian pertama ini kita integrasikan dulu Y sama dengan integral 3x pangkat 2 dx. Nah, ini untuk hasil dari integrasinya ini Y sama dengan X pangkat 3 tambah C. Lalu kita substitusikan nilai awalnya ini yang tadi nilai awalnya Y dalam kurung 1 sama dengan 4. Kita substitusikan jadi 4 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah C. Sama dengan C ini jadi sama dengan 3. Kita jadi bentuk dari solusi khususnya ini adalah Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3. Oke, kita mengerjakan contoh soal yang ketiga. Jadi tentukan solusi khusus dari soalnya adalah dy per dx sama dengan 2x tambah 1 dengan syarat awal yaitu Y dan kurung 0 sama dengan 4. Nah, lalu kita integrasikan untuk mencari solusi umumnya. Untuk mencari Y, kita integrasikan sisi kanannya, yaitu Y
sama dengan integral dalam kurung 2x tambah 1 dx. Nah, lalu kita pisahkan integrasinya. Jadi kita pisahkan jadi y sama dengan integral 2x dx ditambah integral 1 dx. Jadi kita lalu hitung satu-satu. Turunan integral 2x dx adalah sama dengan x pangkat 2. Nah, untuk turunan integral 1 dx sama dengan x. Nah, jadi kita dapat solusi umumnya di sini y sama dengan x pangkat 2 ditambah x lalu tambah c. Ini adalah bentuk solusi umumnya. Lalu yang kedua, masih contoh soal yang ketiga, kita diberikan tadi nilai awalnya yaitu y dalam kurung 0 sama dengan 4. Lalu kita substitusikan. Jadi kita substitusikan ke dalam y sama dengan x pangkat 2 ditambah x tambah c tadi ke solusi umum tadi. Nah, di sini nilai y-nya itu ada 4 dan x-nya itu 0 ya. Nah, lalu kita substitusikan ke sini. 4 tadi y-nya 4 sama dengan x-nya 0 dalam kurung 0 pangkat 2 ditambah 0 ditambah c. Nah, lalu setelah kita integrasikan, jadi di sini c-nya itu sama dengan 4. Kita dapat konstantanya itu 4 ya. Lalu kita tulis solusi khususnya. Yang solusi khusus yang tadi di sini kita substitusikan c-nya itu sama dengan 4. Jadi y sama dengan x pangkat 2 ditambah x tambah 4. Ini adalah bentuk solusi khususnya. Jadi kita menyelesaikan persamaan diferensial dengan cara mengintegrasikan sisi kanannya dulu tadi pertama. Lalu setelah itu kita mendapatkan solusi umumnya. Nah, lalu kita gunakan nilai awal yang ini untuk mencari nilai c-nya, konstanta tadi. Nah, hasil akhirnya adalah solusi khusus yang sesuai dengan kondisi awal. Jadi, akhirnya kita dapatkan solusi khususnya sesuai dengan kondisi awal solusi umumnya ini. C-nya ini sama dengan 4 karena sudah ditemukan. Nah, sekarang giliran kalian bisa coba contoh soal di bawah ini. Itu dy per dx sama dengan 6 dengan nilainya y dalam kurung 1 ditambah 4. Kalian bisa pause videonya dan coba selesaikan jawaban. Apa guys? Dia bilang apa guys? Guys, dia bilang apa? Selesaikan soal ini dan jawaban akan muncul setelah ini. Oh my god! Wow! Nah, gimana bisa? Kalau belum, tenang aja ya guys, kita belajar bareng. Dan untuk jawabannya ini adalah y sama dengan 6x min 2. Di
slide selanjutnya. Sini ada penjelasannya kenapa hasilnya bisa Y sama dengan 6X min 2. Nah, di sini ini persamaan ini sangat sederhana ya, dy per dx sama dengan 6. Artinya turunan dari fungsi y adalah konstan. Jadi kita tinggal mengintegrasikan sisi kanannya. Kita integrasikan, jadi y sama dengan integral 6 dx. Nah, hasilnya jadi y sama dengan 6x plus c. Lalu kita gunakan nilai awalnya itu yaitu y dalam kurung 1 sama dengan 4. Jadi nilai y-nya ini adalah 4 dan x-nya ini adalah 1. Lalu kita substitusikan ke dalam solusi umum. Nah, kita substitusikan, jadi y-nya 4 sama dengan 6, x-nya 1 dalam kurung ditambah c. Kita jumlahkan 4 sama dengan 6 tambah c. Lalu kita C-nya ini kita pindahin ya, jadi min kan, karena di sini yang minus. Jadi C-nya ini setelah dijumlahin sama dengan C-nya adalah min 2. Jadi solusi khususnya itu adalah, karena udah ketemu ya C-nya ini min 2, jadi solusi khususnya ini Y sama dengan 6X min 2. Nah, untuk memahami penerapan nyatanya, mari kita lihat beberapa contoh aplikasi sederhana dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, kita bisa pakai persamaan diferensial solusi umum ini untuk satu pertumbuhan populasi. Misalnya semakin banyak jumlah penduduk, semakin cepat pertumbuhannya. Nah, contohnya ini seperti ini ya, dy per dt sama dengan ky. Nah, yang kedua ini pendinginan suhu kopi. Suhu kopi ini bisa menurun lebih cepat jika kita taruh di suhu ruangan ya. Nah, bentuknya ini seperti ini ya. dt per dt sama dengan min k dalam kurung t min t lingkungan. Nah, untuk aplikasi kehidupan nyata yang ketiga ini ada pertumbuhan uang atau bunga majemuk. Nah, semakin banyak uang, makin besar bunga yang didapat. Untuk bentuknya ini seperti ini, dm per dt sama dengan rm. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang persamaan diferensial solusi khusus. Terima kasih. Nah, itu dia pembahasan saya tentang solusi khusus pada persamaan diferensial. Semoga penjelasan video kali ini bisa membantu kamu lebih paham bagaimana konsep ini diterapkan. Bukan cuma di soal matematika, tapi juga di berbagai bidang kehidupan nyata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.